Nyatanya zat kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Berarti zat dengan sifat itu esa satu dia. Tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Yang sifat ini yang disebut nama tadi yang baharu itu. Sifat itu yang katakan baharu. Sifat itu yang disebut namanya makhluk. Sifat itu yang katakan namanya hamba. Mana yang katakan baharu, mana yang katakan makhluk, mana yang katakan hamba, itu sifat. Mana yang disebut sifat? Itu yang nur. Kesini bolehnya. Nur itu nur. Siapa nur itu? Itulah wujud Allah. Itulah nyatanya Allah tuh. Jadi kita bermainnya di sifat. Kita selalu menguraikannya di sifat. Kalau kita menguraikannya di sifat, maka nampaklah baharu tuh, nampaklah makhluk tuh, nampaklah sesuatu, nampaklah alam. Coba tiliklah sebenarnya mana yang katakan rahasia alam, mana yang katakan rahasia sesuatu, mana yang katakan rahasia makhluk, mana yang katakan rahasia baharu, mana yang katakan rahasia sifat, mana orangnya? Itu orangnya itu nurnya. Siapa nur? Nur inilah wujud nyatanya aku. Jadi siapa yang melihat nur, sudah samalah dia melihat Tuhannya. Siapa sudah bertemu dengan nur, sudah sama dia bertemu dengan Tuhannya. Apa sebabnya bertemu dengan nur sama bertemu dengan Tuhan? Melihat nur sama melihat Tuhan. Karena nur inilah wujud nyatanya diri Tuhan itu. Makanya Nabi bertanya kepada Umar. Wahai Umar, atadri man ana? Tahukah engkau Umar siapa rahasia aku yang sebenarnya? Apa jawaban Umar? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu a'lam wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ketika itulah Rasulullah memberi jawaban kepada Umar. Apa kata beliau? Hai Umar, ana Ahmad bilamin. Hai Umar, aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bu? Ahad. Bukan Ahad. Ahad. Apa arti Ahad? Esa. Siapa yang Esa? Allah. Maka disitulah Rasul mengatakan kepada Umar, Hei Umar, man ro'ani faqad ra'al haq. Kalau kamu sudah bisa menyaksikan aku ini, sudah sama kamu menyaksikan Allah. Apa makna di balik kalam Nabi itu? Makna yang tersiratnya. Hei Umar, kalau kamu sudah bisa menyaksikan aku, sudah sama kamu menyaksikan Allah. Maknanya, hei Umar, kalau kamu sudah bisa melihat nur, sudah bisa kamu melihat nur Allah itu, nur Allah itu sudah jadi tubuhku. Nih. Nur Allah itu sudah jadi ruhku. Sedangkan nur itu wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu wujud nyatanya diri Allah. Sedangkan nur itu sudah jadi tubuhnya Nabi Muhammad, sudah jadi ruhnya Nabi Muhammad. Disitulah rahasianya. Siapa yang telah memandang Rasulullah zahir dan batin, wujud nyatanya Nur Muhammad, disitulah dia melihat dan menyaksikan Allah. Karena Nur Muhammad itulah nyatanya diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Ini nurun kajinya ke hakikat. Sebenarnya siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu bukanlah Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad itu Allah, itu yang disebut Nur Muhammad. Bukankah dia yang memuji? Dia pula yang terpuji. Maka dia yang Nur Muhammad itu. Bukan Nur Muhammad itu yang diri Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu diri Allah. Allah tuh yang Nur Muhammad itu. Itu memahaminya. Naik ke atas dia. Jangan bertahan pada Nur Muhammad. Kata Ustaz, kalau Nur Muhammad baru disifat. Tapi boleh Bapak Ibu menyebut Nur Muhammad. Tapi paham Bapak Ibu bahwa Nur Muhammad itulah wujud nyatanya dari Allah. Tidak jatuh dia kepada kesyirikan. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan Nur Muhammad itu duduknya masih di sifat, maka nanti bertuhan kepada sifat nanti.
Pahamilah di balik Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak jatuh dia kepada syirik. Jadi kalau menerangkannya, kalau kita duduknya di hakikat, bicaranya adalah Nur Muhammad. Kalau kita duduknya di ma'rifat, bicaranya Allah. Allah itu yang Nur Muhammad itu yang sebenarnya. Allah itu yang Nur Muhammad. Ya. Itu memahaminya. Kenapa? Karena Allah itu zat. Nur Muhammad itu sifat. Sifat itu ada di dalam diri zat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Maka sifat ada dalam diri zat itu. Ini yang katakan adanya kita di dalam tiada. Adanya sifat itu dalam diri zat. Itu maksudnya adanya sifat dalam tiada itu. Nah. Namun Allah dengan Muhammad, zat dengan sifat tidak pernah berpisah dia. Contoh tidak pernah berpisah. Nah, ini kaca, Bapak Ibu, kaca. Tahu kaca kan? Bukan mengaca. Kaco. Kemudian kaca ini ya dijadikan udah berbentuk gelas dia, Bapak Ibu. Udah berbentuk gelas. Kaca sudah berbentuk gelas, sudah jadi gelas. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka apa yang terpandang pada gelas ini? Kaca sebenarnya. Kalaulah yang terpandang itu adalah kaca pada gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Apa gelas itu bagi kaca? Gelas itulah kenyataan kaca. Gelas itulah bentuk wujud nyatanya kaca itu. Ya. Situlah letak pemahamannya. Ketika Bapak Ibu memandang gelas, yang terpandang itu adalah kaca. Sebab gelas itu wujud nyatanya kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, apa namanya Ibu? Dia butuh sange itu. Sekarang kalau kita bawa zat kepada sifat, kaca dengan gelas, gelas ini apa namanya? Zat atau sifat? Gelas itu adalah sifat. Sedangkan kaca itu zat. Itu maksudnya. Maka sifat dengan zat, zat dengan sifat itu esa dia. Kaca dengan gelas, gelas dengan kaca, esa tuh. Pandangan zohir nampak gelasnya. Pandang zohir. Pandangan batin tampak kacanya. Maka pandanglah kacanya apa yang dipandang oleh mata. Walaupun wujudnya itu gelas, walaupun wujudnya itu piring, tapi pandanglah kacanya pada gelas, pandanglah kacanya pada piring. Bisa paham bahasa satu? Pandanglah kacanya yang nyata pada piring, pandanglah kacanya yang nyata pada gelas. Bahwa sesungguhnya piring dan gelas itu itulah wujud nyatanya kaca itu, karena dia nggak pernah berpisah. Maka disitulah kata kaca, wahai gelas, di mana ada kamu, situ ada aku. Apa kata kaca kepada piring? Wahai piring, dimanapun kamu berada, aku tetap selalu hadir bersama dirimu. Paham Bapak Ibu memahami itu? Apa firman Allahnya itu? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu artinya dibawakan ke kias ini, kaca itu tetap hadir bersama gelas dimanapun gelas itu berada. Kaca itu tetap hadir selalu beserta piring di mana piring itu berada. Zat itu tetap meliputi sifat. Zat meliputi sifat. Sekarang yang sifat tadi itu nur. Sedangkan nur ini wujud nyatanya diri Allah. Dan nur ini sudah nyata pada alam. Namun kesempurnaan nyatanya nur pada alam, sempurnalah sebutannya pada insan.